Bab 16-18. Cinta sang mantan mafia. Leo dan Black nyatanya sudah berada di dalam pesawat. Black telah menceritakan apa yang terjadi pada tuannya. "Langkah apa yang akan kau ambil?" tanya Leo pada Black. "Tentu saja hal yang tidak akan diduga sebelumnya oleh wanita licik itu," jawab Black dengan raut wajah bak patung batu. "Aku akan memberikan kesempatan pada Alfredo jika dia mau mengusir anaknya dari perusahaan. Karena kita sudah terlanjur berinvestasi dan tentu kita juga akan merugi jika harus menarik investasi itu," jelas Leo. Black pun mengangguk mengerti. Pria tua yang gila harta itu pasti akan lebih mementingkan perusahaan ketimbang putrinya sendiri. Apalagi, Paulina adalah anak hasil di luar nikah dengan perempuan berkasta rendah. Tentu saja Alfredo tidak akan mau mengorbankan segalanya demi anak perempuan yang bukan ahli warisnya, timpal Black. "Selesaikan urusanmu dengan baik dan jangan sampai mencampuri ranah pribadiku," kecam Leo. "Baik tuan. Anda tenang saja," ucap Black. Tak lama Black mengirim pesan pada Red bahwa mereka akan kembali ke tanah air lebih awal. Pria itu pun menyandarkan kepala setelahnya. Akan tetapi bayangan semalam pun berkelebat dalam pikirannya. "Oh, kau luar biasa sayang," gumam Black yang ternyata bisa didengar oleh Leo. Hingga Leo menoleh dengan alis mata yang bertaut lantaran bingung. Sementara itu di dalam kamar hotel, Paulina terbangun karena cahaya matahari siang, perlahan menyelinap melalui celah jendela kamarnya yang gelap itu. Paulina menggeliat, kemudian menyingkirkan tangan yang berada di atas D4 danya. Sontak kedua matanya membulat sempurna, pada saat ia menoleh ke sebelah. "Ah!" teriak Paulina keras, bahkan wanita itu sampai terduduk saling kagetnya. "Kenapa kau yang ada di sini, asisten kurang ajar? Apa yang kau lakukan di kamarku?" teriak Paulina terus-menerus sambil melempar bantal ke arah pria di sebelahnya. Seketika terdapat pergerakan tiba-tiba dari Shane, di mana pria berkepala pelontos itu pun perlahan membuka matanya. Akan tetapi, pukulan dan juga tendangan yang justru ia terima dari partnernya semalam. "Oh, Paulina sayang, kenapa kau menendangku?" protesnya sambil melindungi XX keramat dengan kedua telapak tangannya. Karena takut terkena tendangan nyasar dari kemarahan Paulina yang membabi buta. Sayang, kepalamu. Beraninya kau. "Di mana Zo, yang semalam tidur denganku?" teriak Paulina sambil terus memukuli Shane dengan guling. Bahkan ia terlupa, bahwa kini dirinya masih polos tanpa sehelai benang pun yang menempel di badan. Alhasil, grab, raga tel 4N yang Paulina jatuh menimpa perut serta D4 Shane yang kotak-kotak itu. Lah meronta sekuat tenaga karena dirinya sangatlah jijik. Baginya, setampan apapun Shane, dia takkan menyukai pria botak, dan kembali merinding ketika membayangkan apa yang telah terjadi semalam. Bagaimanapun Shane itu tetaplah seorang kacung atau pesuruh yang levelnya sungguh jauh di bawah dirinya. Di mana Paulina adalah seorang princess. Karena dia merupakan seorang putri dari pengusaha yang cukup besar. "Kenapa kau marah? Bukankah kita saling meniks XX semalam?" tanya Shane santai tanpa merasa bersalah. Bahkan ia terlihat terus tersenyum penuh kemenangan sejak tadi. "Semua karena ulah bodohmu. Seharusnya aku bersenang-senang dengan Zo. Bukannya malah kau. Pesuruh sialan." Hardik Paulina sangat marah.
Ia meronta meskipun Shain memeluk tubuhnya erat. Siapa yang kau bilang bodoh? Apa pria ini yang kau maksud? Shain dengan cepat mendorong Paulina. Hingga wanita sombong itu terjerembab dalam keadaan terlentang, dan Paulina kembali di dalam kuasanya lagi. Lepaskan aku brengsek. Pekik Paulina yang tak terima atas sikap dan perlakuan pria botak ini padanya. Semua rencana yang disusunnya pupus sudah, karena ia salah mencari partner dalam kejahatannya. Seenaknya kau meneriaki aku. Bagaimanapun, aku telah membuatmu mengkeenakan semalam. Sarkas Shain yang tahu bahwa wanita ini pasti akan mengumpatnya habis-habisan. Shain nyatanya tak peduli, karena pada saat ini ia semakin menghimpit Paulina yang tanpa busaks. Hingga pria ini kembali menelan salinannya melihat betapa mengdanya setiap sudut bentuk buh wanita itu. Diam kau, dasar pria gila. Maki Paulina dengan mata memerah. Sepertinya aku harus mengulangnya lagi agar kau ingat. Sebelum wanita itu menyetujuinya, Shain sudah kembali mengalahkan Paulina dengan asteris-asteris dari XX keramatnya. Jangan macam-macam kau, Paulina kembali membulatkan matanya ketika Shain kembali XXOTW. Aku tidak akan melepaskanmu. Lihat saja, kau pasti akan kuhabisi. Pria berkepala pelontos itu pun langsung membungkam bisbir Paulina. Beberapa saat kemudian amukan dari Paulina pun berubah menjadi sebuah XX. Dan akhirnya OTW pun berjalan. Menjauhlah dariku. Paulina menghempas tangan Shain yang memasang seringai di sebelahnya. Paulina segera membersihkan dirinya ke kamar mandi. Meskipun ia harus berjalan dengan terseok-seok. Karena pesatunggannya yang linu. Lihat saja pembalasanku nanti, pesuruh sialan. Cik, kenapa nasibku sungguh apes? Rutuknya sambil menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi hotel tersebut. Seraya menutupi jejak dari Shain dengan alat make up-nya. Sial. Kenapa semuanya bisa jadi seperti ini? Mana pria itu tidak menggunakan pengaman? Aku harus pergi ke dokter setelah ini, gumam Paulina sambil menekan pinggir wastafel dengan cakarnya. Shain terlihat merenggangkan ototnya. Kemudian ia tersenyum puas mengingat kejadian itu. Puas sekali aku ini. Setidaknya aku telah menyelamatkan kehormatan ajudan Black, gumamnya dengan senyum penuh kemenangan. Red sayang. Black yang baru saja tiba di mansion langsung menuju paviliun dan memanggil calon istrinya. Ia bahkan menjelajahi setiap sudut kediaman mewah Sarbek tersebut, karena tidak menemukan batang hidung wanita yang sangat ingin ia temui saat ini. Black, dia sudah kembali. Heran Red yang tidak siap jika harus bertemu dengan pria itu saat ini. Karena itulah wanita berambut pendek ini memutuskan untuk menghindar lebih dulu. Sayang sekali, sosoknya ternyata sudah diketahui keberadaannya oleh calon suaminya itu. Berhenti, jangan-jangan coba-coba lari dariku. Teriak Black yang mana hal itu membuat langkah dari Red serta-merta berhenti mendadak. Sang ajudan perkasa dengan rambut dikuncir itu langsung berlari menghampiri calon istrinya yang cantik yang tinggi ramping itu. Sayang, lirih Black yang kini telah meraup tubuh ramping Red ke dalam pelukannya dengan erat. Red hanya bisa pasrah dan menyambut perasaan pria yang nyatanya ia rindukan juga. Aku sangat merindukanmu. Luar biasa sekali perjuanganku jauh darimu selama beberapa hari ini. Maafkan aku karena telah melihat hal yang seharusnya tidak mau kau lakukan sebelum kita resmi menikah. Sungguh, maafkan aku,
lirih Black yang terus meracau untuk mengungkap perasaannya. Aku ingin kita menikah besok, pinta Red yang cukup membuat Black terkejut. Bab 17. Setelah menyelesaikan urusannya di kantor, Black mengatakan pada Leo apa yang diinginkan oleh Red. Walaupun dirinya sendiri pun sempat kaget dan hampir berpikir jika Red terganggu akan permintaannya kala itu. Akhirnya pria itu menceritakan semuanya. Tentang video call tengah malam buta, demi menuntaskan H4 serat yang hampir membuatnya gila. Bahkan Black dapat merasakan efeknya hingga saat ini. Pada akhirnya, Red dan Black harus pasrah dipajang pada pelaminan sederhana. Karena mereka berdua sepakat untuk memajukan rencana pernikahan, yang kemudian hanya disaksikan tamu inti saja. Berakhir juga momen di mana mereka berdua mengikat janji, dan berikrar satu sama lain. Untuk menerima lahir dan batin serta apa adanya hingga sepanjang usia. Tetap setia dalam suka maupun duka, melangkah bersama serta bahu-membahu dalam membangun bahtera rumah tangga. Red terlihat menggigit bibirnya, masih terasa kala Black menciumnya tadi. Cik, kenapa aku jadi seperti orang bodoh saat ini? Bagaimana bisa kejadian barusan terbayang terus di pikiranku, batin Red yang tersenyum tipis. Ish. Umpatnya pelan, tentu saja ditujukan untuk dirinya sendiri. Seandainya ia membawa lip balm, sudah dipoles bisbir itu yang mana bekas dikium oleh Black tadi. Aku lebih menyukai pernikahan macam begini. Setidaknya pernikahan kita menjadi lebih private. Kau setuju denganku kan sayang? Tanya Black sambil memandang wajah istrinya di mana wajah Red pada saat ini terlihat bersemu merah. Apa-apaan Red? Kenapa kau selalu berdebar setiap dia memanggilmu dengan sebutan itu? Kenapa juga hati ini seakan gendang yang ditabuh saat perang? Ternyata kau bisa lemah juga karena laki-laki. Red asik bergumam di dalam hatinya. Ia nampak bingung dengan perasaan aneh yang saat ini tengah ia rasakan saat ini. Red minta pernikahan dipercepat nyatanya, karena Black telah melihat seluruh bentuk kemolekannya. Ia hanya perlu jaminan secara pasti, untuk menegangkan hatinya yang terus merasa bersalah. Acara yang disusun sudah selesai secara keseluruhan. Kini tinggal acara bebas untuk kedua mempelai. Momen pelemparan bunga juga sudah terlaksana. Diikuti beberapa teman dari kedua mempelai dan juga penghuni mansion utama termasuk para pekerja. Karena memang Leo hanya mengundang tamu inti saja. Beberapa karyawan dan orang penting dari beberapa perusahaan termasuk para pekerjanya. Setelah para karyawan mendatangi Black dan Red, untuk memberi selamat pada kedua mempelai itu kini tiba para pekerja yang bertempat di mansion. Ada seorang wanita parubaya naik ke atas pelaminan, kemudian memegang tangan kedua ajudan hebat tersebut, yang telah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Madam Cornella, wanita parubaya yang telah bertanggung jawab selama puluhan tahun di mansion Starbucks sebagai kepala pelayan menggenggam hangat kedua telapak tangan itu. Saya tersenyum memandangi wajah kedua mempelai. Akhirnya, Mami bisa merasakan kebahagiaan seperti seorang ibu, di mana saat ini Mami melihat kalian berada di momen terpenting seumur hidup. Wanita tua ini masih merasa seperti berada di alam mimpi. Jujur saja, aku tidak menyangka jika akhirnya dapat melihat kalian berdua saling menggenggam tangan juga berjalan bergandengan dari atas altar hingga ke atas pelaminan. Terima kasih Lorenzo, terima kasih telah memberikan kebahagiaan ini untuk Levina. Hati Mami sudah tenang sekarang, lega rasanya ketika kalian dapat menjalani hidup dengan seharusnya. Madam Cornella tidak dapat menyembunyikan perasaannya,
Air mata kebahagiaan itu luruh begitu saja membasahi kedua pipinya, hingga menetes melewati dagunya yang bulat. Salah satu pelayan muda yang berdiri di belakang Madam ternyata sudah sesenggukan sedari tadi. Wanita muda itu ikut terharu melihat pemandangan di depan matanya saat ini. Tak menyangka jika kedua ajudan hebat ini akan bersatu, karena selama ini mereka pun tahu dan bahkan seluruh pekerja di mansion pun tahu bagaimana kelakuan keduanya selama ini. Wanita itu beringsut maju ke depan dengan menunduk malu. Setidaknya dia itu ingin mengucapkan selamat pada kedua ajudan. Dan, terlihat jika ia menyodorkan sesuatu kepada Red. "Apa ini, Mei?" tanya Red heran. "Ini hadiah untuk kalian berdua dari kami Persatuan Pelayan di Mansion," jawabnya pelan. Pelayan muda yang bernama Mei hanya tersenyum malu, bahkan ia tak sedikit pun sanggup memandang pada ajudan Black yang nampak gagah dengan setelan tuxedo putih gading. Akan tetapi Mei tidak bisa berhenti mengagumi kecantikan Red dengan gaun pengantin berwarna sama. Senada dengan warna jas pengantin yang dikenakan oleh Black. Mei pamit kemudian memundurkan langkahnya hendak turun dari panggung, tapi Red menarik tangannya. "Kita foto yuk," panggil yang lainnya, kata Red dan pelayan muda itu pun mengangguk girang serta segera memanggil kawan-kawan. Sejurus kemudian Madam Cornella memberi kode pada sang juru kamera. Beberapa gambar telah ditangkap dan diabadikan. Kini Black turun ke bawah panggung mencari sepasang suami istri yang begitu berjasa atas keberlangsungan resepsinya. Meskipun bersembunyi dengan mengatasnamakan permintaan ngidam Nyonya Nadia. "Tuan, Nyonya," panggilnya, senyumnya terbit begitu cerah. Ketika matanya menangkap sosok yang ia cari sejak tadi. "Hei, kenapa pengantin terlihat begitu sibuk?" kelakar Leo pada ajudannya itu. "Saya ingin mengajak Anda berdua untuk berfoto," ucap Black pada kedua majikannya itu. "Kupikir kau melupakan kami, Black," sindir Nadia yang terlihat cantik dengan gaun berwarna dusti. "Maaf Nyonya, saya sama sekali tidak bermaksud." Black menundukkan kepalanya. Black pun mengedip pada Blue agar naik ke atas pelaminan juga nanti. Pria yang kebetulan menerima lemparan bunga itu pun menggeleng. "Gak asik loh," kata Black dengan gerakan bibir dan tangannya yang menunjuk menggunakan dua jari. Bab 18. Kebetulan tamu undangan jarang yang perempuan justru lebih banyak laki-laki. Karena memang Leo memiliki karyawan wanita yang terbatas. Lagi pula, pemilik mansion ini melarang para tamu undangan wanita untuk mengenakan gaun yang berlebihan dan terlalu terbuka. Karena itulah, gaun para tamu agak tertutup. Begitu juga dengan yang dikenakan oleh pengantin wanita sendiri dan istrinya. Walaupun begitu, tidak mengurangi kesan anggun dan juga elegannya serta pembawaan feminim dari wanita itu sendiri. "Sayang, kenapa kau jauh dariku? Sini." Leo memanggil Nadia yang berada di sebelah Red. "Kenapa harus di sampingmu? Begini baru bagus. Kita sama-sama mengapit pengantinnya." Nadia berkata sembari memutar bola matanya. Suaminya ini memang keterlaluan karena selalu saja ingin berdekatan dengannya. Posesifnya memang tak kenal tempat. Leo pun memasang wajah dinginnya. Ia bahkan berdiri agak jauh dari pengantin pria. Hingga sang penata kamera atau biasa disebut fotografer memberi arahan padanya. "Maaf, Tuan bisa geser sedikit lebih dekat," ujar sang fotografer itu. Hal itu membuat Leo mendengus sebal, pasalnya ia tak suka terlalu menempel dengan orang lain. Karena itulah ia tetap memberi jarak. "Tuan, apa Anda bisa?"
Lakukan atau tidak sama sekali. Bentak Leo pada sang penata kamera sebelum pria itu menyelesaikan permintaannya. Sehingga, raut wajah pria yang memegang kamera khusus tersebut pucat pasi seketika. Black pun memberi kode agar mereka menuruti apa keinginan tuannya. Baiklah. Pria tersebut akhirnya mengambil gambar dengan pose Leo yang sangat kaku itu. Bahkan ketika ia memberi kode gaya bebas pun, Leo tetap dengan gaya manekin yang tak ada ekspresi sama sekali. Ganteng emang, gak diragukan lagi, tetapi sikap arogannya itu bikin merinding batin sang fotografer dalam hati. Nadia yang merasa tak puas pada akhirnya meminta pemotretan ulang. Ia pun berpindah tempat sambil memegangi perutnya yang besar untuk dapat berdiri di sebelah suaminya itu dan menggandeng lengannya. Barulah Leo tersenyum cerah bak mentari pagi. "Nah, ini yang ku mau sayang," bisik Leo. Nadia pun tersenyum, demi menyenangkan hati suaminya ini. Akhirnya selesai juga pemotretan yang normal dan wajah mereka berempat pun nampak bahagia. Setelah Leo dan Nadia turun dari panggung, tak lama kemudian naiklah seorang wanita berpakaian sedikit terbuka. Padahal jika wanita itu adalah tamu undangan resmi dari acara ini, seharusnya dia tahu peraturan yang telah dibuat, bahwa dress code-nya dilarang menggunakan pakaian atau gaun yang terbuka. Karena itulah kehadiran wanita tersebut mengundang perhatian dari hampir seluruh tamu undangan yang hadir. Termasuk Leo dan juga kedua pengantin di atas pelaminan. Wanita berpakaian kurang bahan itu melenggang dengan anggun dan lemah gemulai ke atas panggung. Black serta-merta menggertakkan gigi gerahamnya karena ia mengenal siapa wanita tersebut. Black seketika merasakan keringat dingin bercucuran di dahinya. Dalam hatinya dia bergumam, "Bagaimana wanita ini bisa tahu kalau aku akan menikah hari ini di tempat ini? Apakah mungkin yang memberitahunya adalah Shine? Ah, tidak mungkin, bahkan si botak saja tidak tahu. Kan dia juga belum menemukan sejak kejadian itu," batin Black. Black tanpa sadar menyeka keringatnya dengan kasar. Tanpa ia tahu jika Red telah memperhatikan gerak-geriknya sedari tadi. Siapa wanita ini? Begitu cantik dengan tubuh yang sangat bagus. Sepertinya dia bukan berasal dari kalangan biasa. Terlihat berkelas dan berisi, terkaret di dalam hatinya. "Halo Zo. Masih ingat padaku kan? Aku tidak menyangka jika ternyata kau akan menikah. Kupikir, kau masih pria bebas seperti burung yang akan hinggap dimanapun dia mau." Wanita cantik dengan rambut panjang berwarna biru tersebut meletakkan telapak tangannya di atas bahu Black, dan sontak dengan cepat pria itu langsung menepisnya kasar. Hal yang dilakukan oleh Black tentu saja cukup mengagetkan bagi Red. Paulina tersenyum miris, sembari menahan kesal di dalam hatinya. "Aku tidak akan percaya jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku datang ke sini tidak ingin mengganggumu. Hanya sekedar ingin memastikan, kalau pria yang pernah menjadi partner di atas tempat tidurku kini telah menjadi pria normal," ungkap Paulina yang sengaja datang dengan berpakaian soksi itu pun seraya tertawa. Hingga barisan giginya yang putih dengan gusi berwarna merah muda itu pun terlihat. "Bagaimana bisa kau datang ke tempat ini? Aku bahkan tidak mengundangmu. Katakan dari mana kau dapat kabar ini?" Black bertanya dengan nada tegas dan tatapan yang mengintimidasi. Bagaimanapun ia harus bisa bersikap biasa saja. Meskipun wanita di hadapannya ini telah membongkar aibnya di masa lalu. "Oh Zo, kau tidak perlu tahu itu. Ataukah kau sudah lupa kekuasaan yang dimiliki oleh ayahku?
Hanya untuk dapat masuk ke pesta murahan, itu adalah hal mudah bagiku. Paulina berkata dengan senyum meremehkan. Terlihat sekali jika dia tidak suka dengan apa yang disaksikannya saat ini. Sepersekian detik sepasang mata cantiknya melirik ke arah Red. Tatapan matanya begitu merendahkan pada sosok cantik yang seperti Barbie ini. Black saja sampai tidak tahan untuk membawa Red segera ke kamar. Apalagi lelaki ini pernah melihat secara keseluruhan tubuh asteris wanita itu meskipun ia belum XX dan itu sangat terpaksa. Paulina memindai Red dari atas hingga bawah. Sejak kapan Zo menyukai wanita lurus seperti ini? Tubuhnya saja seperti jalan tol. Wajahnya juga biasa saja. Apa jangan-jangan pria ini baru saja kecelakaan lalu mengalami gegar otak? Kemudian diselamatkan oleh wanita kampung yang tak berkelas. Seketika pikiran Paulina berkelana kemana-mana. Perasaannya berkeliaran dengan segala persepsinya. Karena kau tidak termasuk tamu undangan dan tak pantas berada di pesta murahan ini. Ku harap kau segera angkat kaki. Bab 19. Cinta sang mantan mafia. Oh, Zo. Aku itu datang hanya ingin memastikan kalau kau dalam keadaan baik-baik saja atau sedang amnesia, sindir Paulina yang masih percaya diri untuk tetap berada di atas pelaminan. Jangan bicara sembarangan. Jika kau sudah tidak ada kepentingan, maka pergilah. Usir Black tegas pada Paulina. Nyatanya wanita cantik itu hanya terkekeh pelan. Kemudian ia mengulurkan tangannya bermaksud untuk menggenggam tangan Black, namun lagi-lagi pria itu menepisnya. Tentu saja ada maksud dan keperluan selain itu Zo. Aku juga membawa kado untukmu jadi singkirkan wajah sinismu itu. Sarkas Paulina, seraya menyerahkan kotak kado tersebut dengan kasar. Black langsung menoleh ke arah Red dan seketika mendapat tatapan tajam dari istrinya itu. Sontak bulu kuduknya langsung merinding. Black dapat membaca ketidaksukaan Red pada saat kotak kado kecil itu mendarat di tangannya. Black kembali menghadap Paulina. Aku tidak mengundangmu, jadi kau tidak perlu memberikan apapun padaku, pulanglah. Black menyerahkan kembali kotak kado kecil itu ke dalam genggaman Paulina, dan sekali lagi mengusir wanita itu dari hadapannya. Wanita cantik berparas Indo-Latin itu menoleh seketika ke arah Red, si pengantin wanita. Perempuan sial. Bagaimana mungkin seorang pria seperti Zo dapat menurut hanya dengan tatapan mata wanita di sampingnya ini? Sepertinya Zo benar-benar gegar otak. Paulina terus mengumpat Red di dalam hatinya. Perasaan kesalnya nampak menggurat kecantikannya yang cetar bukan main. Selama mengenal Lorenzo alias Black, pria itu tidak pernah kasar padanya apalagi mengusirnya hingga membuatnya malu di depan umum. Sebelumnya pria di hadapannya ini akan selalu tergoda dengan pesonanya. Bahkan dirinya sengaja berlama-lama di salon, berpakaian bagus, melakukan ritual khusus pada tubuhnya, rambutnya, wajahnya semua hanya demi menarik perhatian Zo agar kembali padanya. Akan tetapi apa yang dapatkannya saat ini? Hanya sebuah penghinaan di saat pria itu menolaknya mentah-mentah demi wanita biasa saja yang sekarang sudah menjadi istrinya. Apa benar pria ini adalah Zo yang ia kenal selama ini? Pria yang sering pernah menjalin kasih dengannya beberapa tahun lalu. Kau mengusirku, Hem. Inikah perlakuanmu terhadap tamu yang memberikan kado dan selamat untuk pernikahanmu? Apa kau tidak dapat menghargai kedatanganku, demi hubungan baik kita selama ini? Pekik Paulina dengan raut wajah tak terima. Wanita ini mulai terbawa emosi, hingga kini ia menoleh pada Red dan dirinya maju selangkah lebih dekat.
Paulina menatap pengantin di hadapannya ini dari atas sampai bawah dengan pandangan meremehkan. Entah apa yang Zhou lihat pada dirimu. Asalkan kau tahu, di masa lalu suamimu sudah banyak tidur denganku. Kau ini bukan tipenya, cibir Paulina yang mana kelakuannya membuat Black geram sekali. Black mencekal lengan Paulina kencang. Pergilah dari sini sebelum aku melemparmu keluar. Ancam Black pelan namun penuh penekanan. Paulina sedikit meringis namun wanita ini tetap saja keras kepala. Sadarkah, Zhou? Kau lihatlah contohnya diriku ini, sungguh sempurna bukan? Kau bisa membandingkannya. Atau kau? Jangan-jangan kau adalah gadis polos yang sudah membeli kucing dalam karung. Kau tidak tahu siapa sebenarnya suamimu itu. Pria seperti apa dia dan wanita seperti apa yang dia sukai. Tukas Paulina merujuk pada Red untuk menggoyahkan hatinya. Pergi kau Pau. Biarkan dia meneruskan ucapannya. Potong Red menahan apa yang hendak dilakukan Black pada sang mantan. Dengarkan istrimu. Biarkan aku menjelaskan siapa kau yang sebenarnya. Bahkan menurutku dia tidak akan mampu menandingi permainanmu. Aku bahkan ragu apakah dia itu mengerti apa yang aku katakan saat ini. Paulina benar-benar menganggap bahwa Red adalah gadis polos. Nyatanya, Paulina benar-benar tidak tahu apapun. Wanita itu terus saja mengeluarkan persepsinya sendiri. Tanpa disadari bahwa dirinya tengah mempermalukan dirinya sendiri. Red pada saat ini sungguh benar-benar sedang menahan kesal di dalam hatinya saat dia hanya bisa memberi remasan pada gaunnya. Hal yang sama pun dirasakan oleh Black. Pria itu tengah berusaha menahan dirinya untuk tidak ingin melakukan hal di luar batas. Lagi pula Black tidak ingin merusak momen istimewanya. Paulina, yang notabene adalah mantan kekasihnya, yang telah sekian tahun tidak pernah lagi dihubunginya. Ingin rasanya ku sobek mulut merah bergincu itu. Setelahnya ku tendang dia ke sungai Amazon, batin Red, di mana saat ini kesabarannya sudah setipis tisu. Bab 20. Black nyatanya sangat khawatir terhadap tanggapan Red dan juga kedua majikannya yang mana sejak tadi menatap ke arahnya tajam. Dirinya paham pasti terdapat banyak pertanyaan di kepala kedua wanita yang saat ini tengah menatapnya penuh curiga. Dengar Pau. Aku tidak peduli terhadap apa yang kau katakan. Aku tidak mengundangmu dan tidak pernah mengharapkan kehadiranmu. Jadi, tempat dan momen ini bukanlah tempatmu. Sebagai wanita yang berpendidikan dan berkelas kurasa kau paham, apa yang harus kau lakukan saat ini. Jangan mempermalukan dirimu lebih dari ini, ucap Black kembali memperingati mantan kekasihnya itu dengan kata-kata yang tegas dan penuh penekanan. Paulina sontak merasa tertolak dan terbuang, hingga ia merasa emosinya terbakar sampai ke ubun-ubun. Hei Nona, sepertinya kepalamu berasap. Sebaiknya Anda turun sebelum ada yang memanggil tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api di dalam hatimu, seloroh Blue yang mencoba membantu dengan membawa tamu rusuh ini keluar. Hei, lepaskan tanganku. Aku tidak akan pergi sebelum pengantin wanita yang mengusirku dari sini. Tukas Paulina. Dia pikir wanita sepertinya yang cuma tahu manicure, pedicure dan barang-barang branded bisa menjatuhkan mentalku. Cik, mainmu kurang jauh. Lagi pula seorang Red tidaklah level bermain dengan wanita plastik sepertimu. Yang bisa menangis histeris hanya karena kukunya yang patah, batin Red, menyeringai seraya terus berbicara di dalam hatinya. Karena ia tidak mungkin mengatakan hal ini di hadapan Paulina.
Sebagai manusia dia tentu juga tahu bagaimana harus menghargai perasaan orang lain. Apalagi wanita sekelas Paulina, di mana harga dirinya lebih tinggi dari harga mahkotanya. Aku akan mengingat perlakuan dariku ini So. Semoga saja wanita itu kuat bertahan hidup dengan maniak sepertimu. Dan satu hal lagi, jika wanita itu menyerah, kau tenang saja, ada aku yang siap mengimbangi permainanmu. Paulina lagi-lagi hendak meletakkan tangannya di bahu Black. Ingin rasanya Black menendang wanita ini hingga terlempar keluar. Sungguh hanya satu yang ia lihat ketika berhadapan dengan Paulina. Rasa benci terhadap dirinya sendiri. Ternyata meskipun ia sudah berniat berubah, bukan berarti masa lalu itu tidak lagi mengikutinya. Justru aibnya satu persatu muncul ke permukaan pada saat Black ingin membuka lembaran baru dengan kehidupan yang lebih baik bersama wanita yang baik-baik juga. Paulina percaya diri karena wanita itu tidak tahu bahwa Black telah mengetahui kebusukan serta kelicikannya. Bahkan, Paulina pun tak tahu apa yang telah Black lakukan sebagai pembalasan atas perbuatannya beberapa hari lalu. Ayo, Nona. Anda telah cukup mengganggu kebahagiaan serta hari spesial orang lain. Jika Anda tidak pergi saat ini juga salahkan saya kalau bermain cukup kasar, ucap Blue penuh penekanan. Black sangat setuju dengan inisiatif dari Blue yang hendak menghempaskan sosok tidak tahu malu ini. Black tidak ingin kehidupannya baru yang dimulainya berkalang noda karena masa lalunya tiba-tiba muncul. Di saat dirinya sudah bertekad untuk berubah menjadi lebih baik. Hidup selayaknya pria normal, membangun rumah tangga dengan satu wanita kemudian membesarkan anak-anak. Lalu menikmati masa tua dengan tenang dan damai. Sungguh, cita-citanya tidaklah mulus, ia hanya menginginkan kehidupan tenang di masa depan. Karenanya dia telah pergi menjauh dari keluarganya selama beberapa tahun belakangan ini. Pergi jauh dari negara asalnya yang cukup jauh dari letak negara yang ia diam saat ini. Black telah meninggalkan nama lamanya dan apa yang telah ia miliki, hanya demi sebuah kata yaitu ketenangan hidup.